Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam materi TIK yang akan kita bahas masalah HTML. Submateri yang akan kita bahas kali ini adalah tentang frame pada HTML. Sebelum kita lanjut mengenai frame, kita harus mengerti dulu apa itu frame. Jadi pengertian dari frame dalam HTML ini adalah teknik yang digunakan untuk memanggil atau menampilkan beberapa halaman web. Jadi bisa berupa halaman web ataupun dokumen web. Dokumen web di sini berarti file HTML yang ditampilkan dalam satu halaman. Jadi beberapa file bisa ditampilkan dalam satu halaman web. Itu digunakan frame. Untuk penulisan format frame atau format penulisan tag frame, yang pertama adalah kita harus memberi perintah frame set. Kita setting ya. Kita setting dulu frame set dan ditutup dengan /frame set. Format penulisan elemen frame. Jadi untuk penulisan format penulisan elemen frame-nya itu sendiri adalah frame. Jadi ada frame set dan frame. Jadi di antara frame set dan /frame set itu di dalamnya adalah frame dan /frame set. Ini di dalam antara frame set dengan frame set. Jadi ada frame/frame. Seperti itu. Ya, seperti kalau kita lihat misalnya di dalam HTML paling atas ditutup dengan HTML, di tengah-tengahnya ada body/body. Jadi frame set ini di atas, kemudian frame, lalu /frame, dan ditutup baru dengan frame set. Jadi frame ini ada di dalam frame set. Dalam perintah frame kita tidak lagi memerlukan tag body. Ya, jadi kalau untuk format atau penulisan frame ini kita tidak menggunakan body, ya, tidak menggunakan body. Kalau yang lain-lain bisa kita gunakan body karena untuk menampilkan setiap kali penampilan yang akan kita buat adalah di dalam body. Tapi untuk khusus frame set ini tidak menggunakan tag body. Jadi struktur dasar penulisan frame itu sendiri antara lain yang pertama adalah HTML, kemudian head atau diikuti dengan title, dan ditutup dengan /head. Selanjutnya biasanya kan kita tulis body, di sini tidak lagi menggunakan body, tapi langsung frame set. Setelah frame set, nah baru frame. Nah dalam frame ini ada atribut atau di sini adalah isi frame yang akan kita panggil. Jadi yang kita panggil jadi file-file yang akan kita panggil karena kan di dalam frame set tadi digunakan untuk memanggil atau menampilkan beberapa file baik web berupa halaman web maupun berupa halaman HTML, web HTML ya. Jadi di sini frame ini adalah isi frame yang akan kita panggil. Kalau sudah baru kita tutup dengan /frame. /frame ditutup baru /frame set. Ya, /frame set lalu HTML. Jadi di sini tidak ada tag body. Tag frame set sendiri itu memiliki atribut. Di antaranya yang pertama adalah border. Border ini untuk pemisah atau garis ya, pemisah antara satu baris dengan baris yang lain atau satu kolom dengan kolom yang lain. Itu border. Jadi border di sini sama seperti sebelumnya
menentukan tebal garis bordernya, 1, kecil, 2, dan seterusnya. Ini bisa tebal maupun tipis untuk border ini. Jadi semakin besar nilainya, semakin tebal garisnya, semakin kecil nilainya, semakin tipis garisnya. Lalu calls ini menentukan lebar kolom. Nah, lebar kolom untuk frame. Jadi lebar kolom di sini itu ditentukan bisa berupa nilai pixel, saya singkat PX, ya, pixel berupa pixel. Kemarin sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa 1 pixel itu sama juga dengan 1 titik dalam layar, ya. Atau prosentase ya, prosentase. Jadi misalnya 30% berarti 30% dari lebar layar itu. Kalau 20% berarti 20% dari layar yang ada. Kemudian ada tanda bintang. Tanda bintang ini adalah kalau biasanya dituliskan untuk sisanya atau lebihnya berapa. Dari berapa kolom, misalnya kamu bikin 50% dan bintang, berarti 50% itu sebagian, bintang itu adalah sebagiannya lagi. Berarti kalau misalnya 20%, berarti bintang ini nilainya 80%, kalau cuma 2 kolom. Seperti itu. Nanti akan kita praktekkan supaya jelas terlihat. Jadi untuk menentukan jumlah kolom yang pemisahnya memakai tanda koma. Jadi setiap kali kita misalnya waktu 3 kolom, berarti nilainya berapa, koma nilainya berapa, koma nilainya berapa dari sini. Jadi dipisahkan oleh tanda koma. Ini untuk frame set untuk menentukan lebar kolomnya. Kemudian juga bisa kita menentukan lebar baris. Jadi setiap frame itu bisa berupa baris dan kolom. Ya, menentukan panjang baris. Ya, itu dengan tag atau atribut rows di dalam frame set. Ya, jadi frame set ini nanti bisa berisi border, kolom, dan rows. Ya. Rows ini menentukan panjang baris. Jadi barisnya sama dengan tadi kolom, bisa berupa pixel, bisa berupa persentase atau bintang. Jadi untuk pemisahnya adalah menggunakan tanda koma. Ya, jadi untuk menentukan jumlah baris yang kita gunakan itu menggunakan tanda koma pemisahnya. Nah, tadi untuk frame set. Sedangkan untuk tag frame, ya, untuk tag frame ini memiliki atribut antara lain name. Name ini untuk menentukan nama frame. Jadi frame itu kita mau kasih nama apa. Jadi setiap frame kita bisa kasih nama. Ya. Nah, kalau nama ini biasanya untuk target link. Kemarin kita sudah belajar link. Targetnya kemana? Kalau misalnya kita sebutkan nama frame-nya, berarti dia akan masuk ke dalam kolom atau baris itu. Ya. Lalu SRC atau SCR, ya, SCR ini berfungsi untuk menunjukkan atau lokasi sumber file, search ya, sumbernya, source, ya, sumbernya dari mana, gitu. Ini untuk menunjukkan lokasi atau sumber file. Jadi kita mau ambil file itu dari mana. Jadi sama seperti kalau kemarin kita mau menampilkan gambar. Nah, gambarnya itu dari mana kita mau ambil? Itu kan pakai SRC. Ya, pakai source-nya ini, sumbernya SCR. Itu. Sumber filenya dari mana. Nah, untuk frame set ini memiliki 3 macam atau 3 tipe. Jadi kita punya beberapa 3 macam atau tipe frame set. Yang pertama adalah frame set baris. Jadi frame set yang berbentuk baris-baris dalam halaman web. Jadi akan nanti dalam satu halaman itu akan dibagi 3 baris. Ya. Contohnya seperti ini. Ya. Contohnya seperti ini.
Ini frame baris, ya, frame baris. Saya sudah buat di dalam webnya, dalam programnya, bagaimana cara membuat ini. Baik, kita lihat langsung saja bagaimana dalam praktek pembuatan frame baris ini. Ya, tampilannya seperti ini untuk di dalam programnya. Untuk frame baris, ya, HTML, head, title, belajar frame. Contohnya, ini, ya. Kemudian slash head. Frame set. Nah, frame set kita buat rows-nya, atau ini kan karena dia berupa frame baris jadi rows, ya. Rows-nya 15%, kemudian bintang, 30%. Berarti di sini ada 3 baris, ya. 3 baris, baris yang pertama adalah 15%, baris yang kedua bintang, baris yang ketiga 30%. Artinya apa? Di atas 15%, di tengah itu sisa di antara 15 dan 30. Berarti kurang lebih kalau ini jumlahnya 45 untuk jadi 100%, bintang ini berarti jumlahnya berapa? Iya, 55. Jadi di baris yang ke tengah, di tengah itu lebarnya adalah 55%. Karena di atas, paling atas, baris pertama 5%, baris kedua bintang, baris ketiga 30%. Ya, atau sisanya ini antara 15 dan 30, bintang ini nilainya adalah 55%. Nah, kemudian border 5. Bentuk barisnya, bordernya, garisnya itu adalah 5 ketebalannya. Nah, kalau sudah di dalam antara frame set ini, kita tulis, ya, di sini frame slash frame, ya, karena belum ada isinya kita anggap aja frame slash frame, frame slash frame, frame slash frame, karena ada tiga kolom, tiga rows, ya, di sini tiga baris. Nah, kalau sudah, kemudian di sini jangan lupa kita tutup dengan slash frame set, ya, slash frame set. Gitu. Nah, frame diakhiri dengan slash frame set. Nah, dan titik HTML. Jadi di sini tidak ada body, ya, tidak ada body. Baik, sekarang kita disimpan ini dengan nama frame baris. Kita lihat sudah tersimpan dengan nama frame baris. Nah, di sini saya punya folder dengan nama frame. Isi frame ini jadikan satu, saya buat satu. Nah, di sini ada namanya frame baris. Di sini frame baris. Jadi kalau saya buka frame baris ini, hasilnya nah seperti ini, ya, seperti ini. Jadi ini menunjukkan, ya, 15%, ya. Baris pertama 15%, baris kedua bintang, ini bintang, baris kedua, baris ketiga 30%. Jadi tengahnya ini, ya, sisa dari antara 15 dan 30. Jadi kalau dihitung totalnya adalah 100%. Kemudian dengan border 5, jadi garisnya ini adalah 5. Ya, semakin kecil barisnya, semakin tipis kelihatan di sini, ya. Contohnya misalnya saya bikin di sini 1, ya, ini kan contoh dari 5, ini 1. Kemudian saya simpan, ya. Kalau saya refresh di sini hasilnya, ya, lebih kecil, tipis sekali, tidak terlihat, ya. Jadi makanya di sini saya buat 5 biar supaya terlihat, ya. Sudah, setiap perubahan jangan lupa disimpan, ya, jadi terlihat garisnya seperti ini. Ini tentang
frame untuk baris. Ya. Baik, kita akan kembali ke materi. Contoh tampilan untuk tadi frame baris seperti ini. Berikutnya adalah frame kolom, frame yang berbentuk kolom-kolom dalam halaman web. Contohnya seperti ini, ya, contoh tampilannya. Jadi dia berupa kolom. Jadi ini kalau ini tadi baris 1, baris 2, baris 3, ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, gitu, ya. Nah, contohnya hampir sama dengan tadi. Nanti saja yang berikutnya akan kita tampilkan, ya, bagaimana membuat frame kolom itu. Langsung saja saya bahas yang ketiga dulu. Yang ketiga adalah frame baris dan kolom. Jadi ada baris, ada kolom. Ya, frame yang berbentuk kombinasi baris dan kolom dalam halaman web. Ya, contohnya seperti apa? Contoh tampilannya seperti ini. Ini jadi ada baris, ada di sini kalau kita lihat ada 3 baris, 1, 2, 3, dan kolomnya ada 3. Jadi 3 baris, 3 kolom. Ini contoh dari frame kolom baris atau baris kolom. Baik, berikutnya akan kita lihat bagaimana membuat program untuk bisa menampilkan frame kolom dan frame kolom baris. Ya. Untuk frame kolom, ya, untuk frame kolom, saya sudah siapkan di sini frame set kolomnya adalah 20% dan kolom yang terakhir 30%. Berarti tengah-tengahnya 50% bintang ini. Jadi nggak perlu ditulis, kita kasih bintang aja. Jadi dia selebihnya dari 20% dan 30%. Kemudian garisnya ketebalannya 5, ya, bordernya 5. Lalu di sini karena ada 3 kolom, kita bikin frame-nya ada 3. Frame slash frame, frame slash frame, frame slash frame. Karena tidak ada isinya, cuma frame saja. Nanti kalau ada isinya, atributnya di sini tadi sudah saya jelaskan. Isinya adalah berupa tampilan file yang akan kita masukkan ke dalam frame tersebut. Kemudian tutup dengan frame set dan HTML. Ya. Maka kalau kita lihat di dalam di sini kita simpan dengan nama frame kolom. Ini frame kolom. Ya, kalau kita buka hasilnya adalah ya seperti ini, kolom. Ya. Di kolom. Ini berarti 20%, 30%, dan ini selebihnya 50% dengan garis ketebalan 5. Gitu. Ya. Nah, selanjutnya adalah frame kolom dan baris. Nah, ini agak beda sedikit. Ya. Untuk kolom dan baris itu kita buat pertama kali baris terdiri dari 3, yaitu 15% bintang dan 30% dengan border 5. Ya. Kemudian frame-nya kosong untuk kolom pertama. Lalu untuk kolom kedua yang bintang ini, karena kolom kedua di sini akan kita buat 3 kolom, maka kita harus buat lagi frame set. Jadi sebelum ditutup dengan frame set, kita frame lagi. Kita frame set lagi. Jadi frame set, frame lagi. Kemudian kita buat di situ terdiri dari kolom 20%, bintang dan 30% dengan baris 5. Dan isinya karena di sini ada 3 kolom, isi berupa 3 buah frame. Frame 1, frame 2, frame 3. Nah, kemudian ditutup dengan frame set. Ini penutup frame set yang mana? Untuk kolom ini. Ini penutupnya. Frame set ini ditutup dengan frame ini. Ya. Ini. Dengan ini. Kemudian berikutnya kan masih ada satu baris lagi, yaitu ya baris yang ke-30. Nah, ini kita buat lagi sebuah frame, ditutup dengan frame set. Dan jangan lupa terakhir
di sini kita harus tutup dengan slash frame set. Ya, seperti ini. Nah, ini kita tutup dengan ini. Jadi kalau kita klik di sini, otomatis ini bahwa ini adalah penutup dari frame set ini. Kalau ini penutup dari frame set ini. Ya. Kalau ini penutup dari frame ini. Ini penutup dari frame ini dan seterusnya, ya. Jadi ini menunjukkan frame ini adalah baris pertama, yaitu yang 15% untuk frame yang ini. Kemudian di baris kedua terdiri dari 3 kolom. Nah, dibikin lagi frame set. Nah, dibuat frame set ini. Ini untuk baris kedua. Nah, dalam baris kedua terdiri dari 3 kolom kan. Ini kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga. Kalau sudah ditutup karena sudah selesai untuk baris yang kedua. Nah, untuk baris yang ketiga ini berarti di bawah. Nah, berarti sudah jadi baris ke-1, kedua, ketiga dan ditutup dengan frame set dan HTML. Nah, kalau sudah kita simpan perubahan tadi, nah, kita lihat di sini hasilnya untuk baris, frame, kolom, dan baris. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, ini. Ini baris ke-1, baris kedua, baris ketiga. Baris ke-1 itu terdiri dari 15%. Sorry. Kita tuh minus dulu. Ya, baris ke-1 itu 15%. Ini baris kedua bintang, itu bintang berarti selebihnya, dan baris ketiga ini 30%. Gitu. Ya. Lalu di baris kedua frame set ini terdiri dari 3 kolom. Cos 20%, 30, bintang 30. Berarti di sini 20, bintang 30. Gitu. Dan pada baris terakhir berarti yang 30% ini isinya frame kosong seperti ini. Ya, tidak dibagi lagi. Inilah yang disebut dengan frame, kolom, dan baris di dalam programnya. Ya, bisa kamu catat nanti programnya. Minta waktu untuk melihat bagaimana mencatat programnya. Boleh untuk baik itu baris kolom, ya, frame kolom maupun frame baris. Ya, seperti ini. Baik, kita lanjutkan untuk frame. Ya, jadi ini 3 macam frame set, yaitu frame baris, frame kolom, dan frame baris kolom. Berikutnya, contoh membuat frame di HTML. Nah, tadi sudah saya contohkan, ya, bentuknya seperti baris bagaimana, kolom bagaimana, baris dan kolom bagaimana. Nah, ini untuk contoh ini adalah bagaimana membuat sebuah frame yang ada isinya. Nah, contoh untuk membuat frame di HTML, yang pertama adalah buat folder baru dulu, misalkan dengan nama frame, ya, untuk tempat penyimpanan file HTML yang berhubungan dengan frame. Jadi kita buat dulu satu buah frame atau sebuah folder untuk menyimpan file-file frame yang berhubungan satu dengan yang lain. Karena kan kita akan membuka beberapa file menjadi satu file, atau ya, dalam satu halaman. Beberapa file atau beberapa halaman web dalam satu halaman. Nah, berikutnya tentukan banyaknya kolom dan baris yang akan dijadikan frame set. Misalnya 3 baris dan 2 kolom. Jadi nanti ada 3 baris dan 2 kolom. Seperti itu. Ya. Contoh program frame. Nah, sebelum untuk saya masuk ke dalam contoh program, ya, kalian harus mempersiapkan file-file dulu yang akan dijadikan untuk dimasukkan ke dalam
frame, ya, dimasukkan ke dalam frame. Baik, saya contohkan seperti ini. Baik, kita buat dulu ya di tempat atau di sebuah drive D atau sebuah folder pembelajaran. Saya buat sebuah folder baru dengan nama frame. Nah, frame ini sudah saya isikan memang sebelumnya, tapi setelah kamu buat nanti ya nama frame, lalu kita isi file ini dengan ya, ini contoh dari frame baris, kolom, dan seterusnya. Nah, kita isi dengan file, misalnya file header. Nah, header itu hanya sebagai jadi kalau kita lihat di sini, ini halaman header, cuma seperti itu aja. Jadi sebagai teks saja. Jadi nanti detailnya gampang kita buat. Kalau sudah paham ini, jadi ini ada sebuah file dengan nama header, ya, dengan background color yellow. Jadi jadi header ini kalau saya jalankan, nah hasilnya seperti ini. Ini halaman header, gitu. Ya, ini saya tutup dulu supaya tidak banyak tab yang tampil. Kemudian kalau sudah buat satu, ini kita jadikan namanya header. Jadi header itu biasakan untuk judul web, ya, gitu. Kemudian setelah ini halaman header, nah kalau mau ditengahkan bisa kamu tambahkan di sini pakai apa? Masih ingat? Ya, align sama dengan center, ya. Kalau nggak mau tulis, lihat aja di sini. Nah, simpan, jangan lupa. Jadi kalau dijalankan ini, jadi akan di tengah-tengah seperti ini. Ini halaman header. Contohnya seperti ini. Ini berupa sebuah file header HTML, satu file. Kemudian kita buat lagi. Misalnya dengan nama file pilihan berita, ya, file pilihan berita. File pilihan berita ini juga saya kasih warna grey, ya. Ini halaman pilihan. Jadi nanti kamu bisa bikin link untuk pilihan-pilihan berita di sini, ya. Ya, ini cuma sebagai contoh saja, ya. Kemudian kalau kita lihat atau kita jalankan, nama filenya adalah pilihan, berarti pilihan. Ya, ini kalau kita lihat hasilnya adalah, nah ini halaman pilihan. Jadi sudah dua file header, file pilihan, ya. Ini dua file. Nah, lalu kita buat lagi file, ya. Yang ketiga, misalnya isi berita namanya. Jadi isi berita. Jadi dalam satu frame itu nanti ada judul, ada isi pilihan, kemudian ada isi berita. Nah, ini saya kasih warna orange, ya. Ini halaman berita, gitu contohnya. Ya, ini kalau kita lihat hasilnya, ya, berita, isi berita ini. Nah, ini halaman berita, ya. Jadi ini halaman berita seperti ini, ya, tampilannya seperti ini. Kemudian kita buat lagi, jadi ada halaman berita, ada iklan. Jadi iklan itu akan ditampilkan di bawah, ya. Kita kasih nama ini halaman footer, ya, bagian bawah dengan warna green atau hijau. Nah, kita buat seperti ini, lalu kita simpan. Dan kalau kita lihat di sini ada tadi iklan ini, ya. Kalau kita buka iklan ini, hasilnya adalah, nah ini warna hijau, green, ini halaman footer, ya, tulisannya ini halaman footer. Jadi sudah berapa file kita buat? 4, ya. Jadi ada header, ada pilihan, ada
isi berita, ada iklan, ya 4. Jadi hasilnya seperti ini. Ini header seperti ini, pilihan seperti ini, isi berita seperti ini, footer seperti ini. Ini masing-masing di beda-beda halaman, ya. Ini akan kita jadikan satu, ya. Semuanya ini akan kita jadikan satu di dalam frame. Nah, oleh karena itu kita buat sebuah frame dengan nama file HTML-nya index, ya, dengan nama index. Nah, kita buat tadi untuk membuat filenya ini kita buat sebanyak 3 buah baris, ya, 3 buah baris. Baris pertama itu 20%, baris kedua bintang, baris ketiga adalah 10% dengan border satu ini tipis, ya, nanti akan ditampilkan secara tipis. Kita tadi coba dengan angka 1 atau border dengan nilai 1 itu tipis. Kemudian berikutnya untuk baris pertama, ya, baris pertama yang 20% ini kita kasih nama frame-nya adalah judul, name-nya judul, ya, judul. Nah, kemudian isinya, isi dalam frame judul itu adalah header.html. Kita tadi punya file header ini, kan, file header ini dengan seperti ini halaman header seperti itu, ya. Jadi di sini dalam file indeksnya ini kita kasih nama header.html seperti itu, ya. Kemudian tutup dengan slash frame. Jadi sudah frame slash frame. Lalu baris yang kedua yaitu yang bintang ini, yang lebarnya sebesar bintang, ya. Berarti berapa persen ini? 70%, ya. Karena 10 dan 20, 30, sisanya 70%. Dibagi dua kolom, ya. Jadi kita bikin frame set lagi, frame set kolom 25% dan bintang, berarti selebihnya 75% dengan ketebalan bordernya 1. Nah, di kolom pertama, di baris kedua ini, kolom pertama yaitu yang sebelah kiri, frame name-nya kita kasih nama pilihan, ya, pilihan. Lalu file yang akan ditampilkan di kiri itu namanya pilih.html. Jadi pilihan berita ini, ya, seperti ini. Ini nama filenya kan pilih.html. Jadi nanti ini akan ditampilkan di sebelah kiri dari file atau dari frame, ya. Kemudian tutup dengan slash frame. Lalu baris yang kedua atau kolom yang kedua adalah bintang yang 75% ini. 75% ini namanya kita kasih nama berita. Nama frame-nya berita, name-nya berita, dengan ditampilkan nanti isi berita.html. Tadi kita lihat sudah, di sini kita sudah buat isi berita seperti ini, ya, isi berita.html. Ini nanti bisa kamu kembangkan lagi, ya, kamu luaskan. Cuma ini contoh saja. Ini halaman berita. Nanti beritanya kamu buat, ya. Misalnya seperti kemarin yang sudah untuk latihan tentang bagaimana membuat berita pada tabel itu kan sudah. Ya, itu bisa kamu masukkan ke sini. Ini jadi berupa isi berita. Nah, kemudian kalau sudah tutup dengan slash frame. Karena di baris kedua ini tadi ada perintah frame set, tutup dengan slash frame set juga. Nah, tinggal baris yang ketiga. Ya, baris yang ketiga itu yang 10%. 10% ini baris ketiga. Nah, frame yang untuk baris ketiga, frame-nya namanya footer. Ya, footer, kemudian akan ditampilkan iklan nanti di bawah situ. Kita kasih nama iklan.html. Filenya namanya iklan.html. Tadi juga kita sudah lihat
footer ya, footer ini. Nah ini, jadi iklan titik HTML nama filenya, warnanya hijau seperti ini ya. Jadi seperti ini muncul dalam satu frame atau satu halaman yang namanya file index. Jadi kalau kita jalankan file index ini ya, kita jalankan file index ini, apa yang terjadi? Kita lihat di sini ya, untuk file index kalau kita jalankan, nah ini, jadi halaman pertama atau baris ini judul isinya adalah header seperti ini dengan warna kuning kan, itu seperti tadi, seperti yang halaman di sini header ya, header yellow, ini halaman berita, ini isinya di sini. Kemudian ini pilihan ya. Nah, itu baris pertama. Di baris kedua ini kan baris pertama, ini baris kedua terdiri dari 2 kolom. Makanya di sini dibikin frame setnya terdiri dari 2 kolom. Ya, kolom pertama 25%, kolom kedua bintang. Isinya apa? Sebelah kiri pilihan. Berarti di sini ini halaman pilihan. Jadi masuk di sini. Ya, kalau kita lihat pilihan itu kan seperti ini. Ya, seperti ini tadi kalau kita lihat nih, mana pilihan. Nah, ini. Ya, ini. Jadi masuk ke dalam ini. Ya, ke dalam ini. Lalu yang berikutnya kalau kita lihat di sini ya, hasilnya adalah yang kolom berikutnya jumlahnya 75% atau bintang, isi berita ya, isi berita, name-nya berita tapi di sini isi berita. Jadi ini isi berita. Ini halaman berita. Jadi file ini isi berita ya. Seperti ini, isi berita .html ya, ini ya, isi berita .html, kita simpannya dengan nama itu di halaman berita. Ini kan, ini halaman berita ya. Dan yang terakhir adalah setelah kita tutup, frame paling bawah footer namanya dan isinya adalah iklan .html. Berarti di sini ini halaman footer. Halaman footer ini kita simpan dengan nama tadi iklan .html. Ya, seperti itu. Nah, ini ditampilkan semua dalam satu halaman web yang disebut dengan frame. Bentuk frame-nya adalah frame baris kolom ya, yang kita simpan dengan nama file index.html ya. Jadi nanti kamu bisa kembangkan ya lagi di ini pilihan berita, nanti kamu bisa bikin di sini olahraga, kesehatan, politik, keuangan dan lain-lain ya, yang berupa link. Jadi kalau kita link itu, kalau kita klik, beritanya akan muncul di sini. Dan kita klik lagi yang lain, muncul lagi di sini. Klik lagi yang lain, muncul lagi berita di sini. Nah, ini kamu bikin berupa marki yang jalan-jalan ya, jalan-jalan. Di sini kamu tampilkan gambar-gambar berupa iklan di bawah sini. Nah, sepintas jadi akan terlihat seperti memang halaman web yang kita buat dengan menggunakan HTML. Ya. Jelas sampai di sini? Kita kembali dulu ke materi di sini. Contoh program frame-nya seperti ini tadi ya. Kalau kita lihat ini hasilnya. Nah, ini saya jelaskan lagi. Jadi untuk frame row-nya 20%, bintang 10%. Ini menunjukkan 20%, bintang ini 10%. Ya, bordernya 1 tadi. Kemudian berikutnya header ini jadi muncul di sini ya. Jadi frame pertama untuk frame set row-nya, barisnya, baris pertama
akan muncul judul di sini, header. Kemudian berikutnya kita buat dua buah kolom. Kolom 1, kolom 2. Ini ya, kolom 1 dan kolom 2. Lalu isinya untuk kolom yang ini adalah pilihan ini, dan yang sampingnya adalah berita. Ini halaman berita. Ya. Ini untuk kolom 1, ini untuk kolom kedua di baris kedua. Dan di baris ketiga ini berupa berisi iklan, halaman footer. Ya. Nah, ini jadi tadi ini dibagi 3 kan. Bagi 3, 20%. Ya, 70% otomatis karena di bawahnya adalah cuma 10%. Baik, ini contoh program dari Frame. Dengan contoh program Frame ini, maka selesai juga atau berakhir materi tentang Frame ini. Tetap semangat dan selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita belajar TIK pada hari ini. Seperti biasa, kita masih menggali tentang ilmu HTML. Untuk materi HTML kali ini adalah bagaimana kita membuat link di HTML. Mungkin kalian sudah pernah tahu apa itu link atau bagaimana cara kerja link, tapi nanti akan kita bahas bagaimana cara membuat link di dalam HTML ini. Pengertian dari link, ya, pengertian dari link, hyperlink pada HTML adalah suatu cara untuk menghubungkan dokumen atau halaman web satu dengan halaman web atau dokumen yang lainnya. Jadi untuk menghubungkan atau membuka dari halaman dokumen satu ke dokumen yang lain, pastinya ini dokumen HTML, ya, atau halaman web dari suatu halaman web satu menuju ke halaman web yang lain atau sebaliknya. Untuk membuat link dalam HTML biasa ditulis dengan tag A yang merupakan singkatan dari unsort atau dalam bahasa Inggris adalah jangkar. Dalam bahasa Indonesianya adalah jangkar. Setiap tag A ini setidaknya memiliki sebuah atribut yaitu href, di mana href berisi alamat yang dituju. Jadi kalau kita mau buka file atau dokumen ataupun halaman web, kita sebutkan nama web atau nama halaman webnya di mana itu dengan perintah href. Jadi di mana href ini bisa alamat yang akan kita tuju. Href itu sendiri adalah singkatan dari Hypertext Reference. Ya, Hypertext Reference. Ini bisa kamu catat kalau ditanyakan nanti dalam ulangan-ulangan apa maksud atau singkatan dari href tersebut. Atribut yang ada pada tag itu ada dua macam selain dari href tadi, yaitu menentukan alamat atau ID yang dituju. Ada juga target. Sedangkan target di sini adalah fungsinya untuk menentukan lokasi atau tempat membuka link tersebut. Ini fungsi dari atribut target. Misalnya, kita ingin membuka suatu link atau suatu halaman web pada tab yang baru, tab yang lain. Nah, itu targetnya harus kita tentukan kemana.
Link terdiri dari dua macam, ya. Jadi dalam HTML ini link terdiri dari dua macam atau dua jenis. Yang pertama adalah link absolute, ya. Link absolute ini adalah link yang mengarah langsung pada website. Jadi kalau kita mau membuka website dari satu website ke website lain atau dari satu dokumen ke dalam suatu website, nah ini disebut dengan link absolute. Dia tidak tergantung pada direktori lokasi dokumen HTML berada, karena dia bukan, yang kita buka adalah sebuah website, bukan sebuah dokumen HTML. Makanya disebut dengan link absolute. Jadi dia membuka langsung web tertentu atau website tertentu. Contoh penulisan atau tag untuk link absolute seperti tadi sudah dijelaskan. Yang pertama pasti kita menggunakan tag A, yang singkatannya dari apa tadi? Iya, answer, ya, answer. Kemudian diikuti dengan href. Href ini kemudian diikuti dengan alamat website yang dituju. Jadi alamatnya apa? Jadi kamu harus mengetikkan di situ https:// kemudian w atau www. Nama websitenya. Nama websitenya kemudian .com atau .id atau yang lainnya atau .net. Nah, kemudian ada teks. Teks inilah yang dijadikan sebagai hyperlinknya. Misalnya kalau kamu mau buka detik.com, berarti di sini kamu ketikkan harus https www.detik.com. Nah, kemudian di sini teksnya apa? Kamu bisa tuliskan misalnya ke web detik. Nah, jadi teksnya itu berupa kata ke web detik. Nah, seperti itu. Contoh, ini bisa kamu buat nanti di dalam suatu editor yang sudah kamu install, yaitu Notepad++, ya. Kemudian kamu ketikkan misalnya contoh program di bawah ini. Ini contoh dari link absolute. Ya. Yang pertama sudah pasti kita ketikkan HTML, kemudian head, ya, title. Head di sini title-nya adalah penggunaan tag link. Ya, penggunaan tag link. Kemudian ditutup dengan /title, lalu /head. Kemudian untuk body-nya, body-nya di sini kita buat background color-nya dengan warna aqua. Dengan warna aqua. Lalu ada header. Header dengan ukuran 1. Kalau ukuran 1 dalam header itu besar berarti. Ya. Ya, ada headernya yang bertuliskan belajar tag link. Ditutup dengan /h1. Kemudian di bawahnya jadikan sebuah paragraf, misalnya pakai P. Ada suatu teks yang menyatakan saya sedang belajar HTML dengan membuka berita. Nah, setelah kata berita di sini, kita buat linknya. Kita buat link dulu. Misalnya di sini akan kita buat saya sedang belajar HTML dengan membuka berita Kompas. Gitu. Nah, sebelum kata Kompas, kita harus buat hyperlinknya, yaitu dengan A, href, sama dengan, nah sebutkan di sini domain atau tempat dari kompas.com itu berada. Jadi kita buat https://www.kompas.com. Ya, kalau sudah baru kita ketik, ditutup dengan kurung siku. Kita ketik Kompas, baru /a, ya, dari href ini
tutup dengan slash A dan slash P karena dia berupa satu paragraf. Lalu tutup dengan slash body dan slash HTML. Nah, hasil program yang kita tampilkan, yang akan kita lihat adalah seperti ini. Jadi di sini ada belajar tag link, ya, belajar tag link. Warna dasar dari background colornya adalah aqua, seperti ini warnanya. Kemudian ada tag saya sedang belajar HTML dengan membuka berita Kompas. Saya sedang belajar HTML dengan membuka berita Kompas. Jadi perintah ini tidak akan ditampilkan, tapi kata Kompas di sini itu dijadikan sebuah hyperlink. Ya, sebuah hyperlink. Jadi dia akan ada garis bawah. Kalau ditunjuk oleh mouse, secara otomatis penunjuk mouse ini akan berubah menjadi tangan. Ya, seperti itu. Jadi kata Kompas di sini seperti ini bentuknya. Baik, kita coba bagaimana di dalam program itu sendiri, ya. Kalau kita jalankan secara praktek, apakah seperti yang kita lihat di dalam materi ini? Baik, kita akan coba. Ya, kita buka aplikasi Notepad++, kemudian kita ketikkan perintah seperti yang ada di dalam materi tadi, ya, HTML, penggunaan tag link dan seterusnya. Bagi colornya aqua, di sini tertulis belajar tag link H1, ya, biar jelas saya besarkan ukurannya. Ya, seperti ini, ya. Kalau kamu mau membesarkan atau mengecilkan tampilan di dalam Notepad, tinggal kamu klik atau kamu tekan tombol kontrol dan maju mundurkan scroll yang ada di dalam mouse. Ya, kalau kamu mundurkan berarti kecil, kalau kamu majukan secara otomatis dia akan besar seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Ya, tadi di sini sudah kita buat. Saya sedang belajar HTML dengan membuka berita Kompas. Jadi perintahnya adalah a href, ya, http dan seterusnya seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah kita simpan, kemudian kita jalankan program tersebut. Ini nama filenya adalah link1. Kita buka, coba file di dalam data D. Di sini ada file pembelajaran. Kemudian link1. Nah, ini kita buka dengan menggunakan Google Chrome. Baik. Nah, di sini akan muncul, ya, seperti tadi yang kamu lihat di sini, di HTML-nya, ya, di file HTML-nya. Kalau kita lihat seperti ini, ya, warnanya aqua seperti ini. Kemudian juga di sini ada tulisan saya sedang belajar HTML dengan membuka berita Kompas, ya. Di sini saya sedang belajar HTML dengan membuka berita Kompas. Nah, kata Kompas ini adalah sebagai hyperlink. Jadi kalau kita klik Kompas di sini, diklik, nah, secara otomatis dia akan membuka file atau berita tentang kompas.com ini, ya, seperti ini. Ya, kalau kita mau lihat balik lagi ke pemanggil, ke file tadi, ya kita harus back di sini. Nah, balik lagi ke sini, ya. Jadi kalau kita klik lagi, ya, dia akan tetap ada di tab pengguna link di sini, ya, di tab yang kedua. Nah, ini saya hapus saja, misalnya ini nggak perlu, biar kelihatan. Jadi di sini akan muncul, kita klik Kompas. Nah, di sini akan muncul berita terkini hari ini, ya, tentang kompas.com. Seperti ini.
Jelas ya? Nah, kemudian kalau kembali tadi dengan menekan tombol back. Kalau misalnya kita mau di tab berikutnya atau tab kedua di sini bukan menutup file ini ya atau tab ini tidak akan tertutup, tapi di tab yang baru, yang kedua atau yang baru. Nah, di dalam program di sini kita harus rubah. Tadi untuk menentukan tempat apa namanya? Selain href, atributnya adalah apa? Ya, betul. Target. Nah, target. Nah, targetnya di sini karena kita mau di tempat yang baru atau tab yang baru, itu perintahnya adalah underscore, kemudian blank. Seperti ini. Underscore blank. Jadi, dia targetnya akan ke tab yang kosong atau yang baru. Ya, kalau sudah ada perubahan seperti ini, kita simpan. Ya, kita simpan. Kalau sudah kita simpan, kita coba jalankan lagi di sini. Ya. Nah, di sini kalau kita klik Kompas. Nah, ini karena masih belum kita refresh. Ya, di sini di refresh dulu. Jadi kalau kita klik Kompas, dia masuk ke yang tabel atau tab yang kedua. Di sini penggunaan tag link masih ada. Sedangkan di tab kedua adalah sudah dari link Kompas ini yang munculnya di sini. Itu fungsi dari atribut target ini. Ya, mengenai inilah yang disebut dengan hyperlink atau link yang tipenya absolut. Kalau absolut berarti dia akan membuka sebuah website. Ya, kalau kamu ganti misalnya di sini detik.com, apa yang terjadi? Ya akan muncul sebuah berita yang namanya detik. Tapi kalau di sininya kata Kompasnya juga harus kamu ganti supaya tidak rancu. Di sininya titik kompas.com, tapi di sininya misalnya kamu ketik detik. Jangan. Ya kalau Kompas ya sama. Seperti itu. Supaya orang yang membuka link ini paham. Baik, akan kita lanjutkan dengan tipe yang kedua. Untuk link yang kedua adalah yang disebut dengan link relatif. Ya, yang kedua adalah link relatif. Yang dimaksud dengan link relatif adalah link yang mengarah langsung pada lokasi path, ya lokasi path, lokasi penyimpanan atau direktori penyimpanan tujuan yang tersimpan pada web server atau komputer tanpa diawali dengan alamat domain. Jadi nggak perlu pakai www dan seterusnya. Itu kalau pakai alamat domain itu dia berupa website. Jadi ini hanya berupa dokumen HTML yang kita buka. Yang misalnya kita pernah buka file apa kemarin, tabel misalnya. Yaitu kalau kamu mau buka tabel, ya kita buka dengan yang disebut dengan link relatif. Ya, contoh untuk link relatif ya hampir sama dengan link absolut. Dia hanya href, kemudian nama file. Nah, nama file href, kemudian nama file yang diikuti dengan titik HTML. Ya, kemudian nama teksnya apa di sini kita sebutkan. Ya, kalau misalnya buka tabel ya kita bikin di sini. Buka tabel atau tabel ya, terserah teksnya sesuai dengan file yang akan kita buka di dalam link tersebut. Ya. Nah, contoh ini juga sama, silakan kamu buat nanti di dalam text editor, buat kodenya seperti ini. Ya, contoh untuk link relatif. Jadi di sini title-nya sama, tag link, body color-nya saya ganti dengan warna pink. Header-nya sama, belajar tag link. Nah, cuma untuk paragrafnya saya ganti dengan saya sedang belajar HTML
dengan membuat file tabel. Ya, misalnya saya sedang belajar HTML dengan membuka file tabel. Nah, perintah hyperlinknya adalah ahref sama dengan tabel 3 ya, karena kita punya file sebelumnya, kita harus punya dulu tabel 3 ini. Tabel 3.html. Jadi kalau nggak punya tabel 3 yang kita simpan dalam folder kita, ya nggak akan bisa dibuka ya. Jadi kita harus siapkan dulu sebuah file ini, tabel 3.html misalnya seperti itu ya. Kemudian kalau kita jalankan program ini, apa yang terjadi? Ya ini ya contohnya. Hasil programnya adalah belajar tackling ya, seperti ini, belajar tackling. Saya sedang belajar HTML dengan membuka file tabel. Jadi di sini kata tabel yang ini ya, tabel ini secara otomatis sebagai hyperlinknya. Itu kalau kita klik tabel di sini, dia akan membuka sebuah file tabel 3.html. Jelas ya? Baik, kita praktekkan langsung ke dalam Notepad apa yang kita buat seperti ini. Ya, kita ketikkan program tadi yang ada di materi, HTML, head, dan seterusnya. Di sini background color-nya pink, belajar tackling. Kemudian di paragrafnya kita buat, saya sedang belajar HTML dengan membuka file tabel. Ya, sebelum kata tabel ada perintah ahref tabel.3.html. Tadi syaratnya bagaimana? Ya, tabel 3 ini harus sudah ada atau sudah tersimpan di dalam folder yang sama dalam program ini. Ya. Nah, bagaimana kalau kita jalankan? Nah, kalau sudah kita simpan, ya, pastinya ada di dalam folder sini. Namanya tadi apa? Yang kita buat adalah link 2, ya. Nama filenya link 2. Yang akan kita buka adalah tabel 3. Kita lihat link 2 di sini, mana ada? Ini. Ya. Nah, tabel 3 di sini juga harus ada karena kita mau buka nanti tabel 3 ini kita buka dari link 2 ini. Ya, kita buka dulu link 2-nya. Nah, seperti ini. Penggunaan tackling sama ya. Kemudian di sini saya sedang belajar ya. Kita lihat di sini. Saya sedang belajar HTML dengan membuka file tabel. Ya. Nah, kalau sudah dijalankan, hasilnya seperti ini. Saya sedang belajar HTML dengan membuka file tabel. Kalau kita klik tabel di sini, maka akan muncul tabel seperti ini. Ya, muncul sebuah tabel yang pernah kita buat sebelumnya pada materi sebelumnya. Ya, jadi ini untuk link yang berupa link. Ya, kemudian kalau untuk back, ya kita back lagi ke sini. Nah, seandainya kita mau buka sama seperti yang sebelumnya, yaitu di tab ya, di tab yang baru ya. Di sini new tab ya, kita mau tambahkan di tab yang baru di sini. Nah, kita harus rubah programnya ya. Untuk link relatif ini ditambahkan apa tadi? Untuk tempat ya, sama ya, target. Targetnya kemana? Ya, karena untuk di tab baru berarti underscore ya, kemudian blank ya. Jadi di dalam tag A ini atau answer ini kita gunakan dua buah atribut, yaitu atribut href dan atribut target ya. Jadi kalau ada pertanyaan href itu apa, target itu apa, sudah paham ya. Nah, kalau sudah ada perubahan seperti ini, jangan lupa kita simpan dulu. Kalau sudah kita simpan, nah kita refresh dulu program ini ya.
Kita refresh, kalau sudah baru kita klik tabel. Nah, secara otomatis contoh tabel di sini akan muncul ya, akan muncul, atau file tabel ini akan muncul, tabel 3 HTML ini ya. 3 HTML ini kan muncul di tab yang baru ya, di tab yang baru. Sedangkan tab di sini masih tetap ada tabel. Seperti itu. Inilah yang disebut dengan hyperlink ya. Jadi hyperlink itu yang seperti ini disebut link relatif, sedangkan yang ini disebut dengan link absolut. Kenapa absolut? Karena dia membuka sebuah website seperti ini. Sedangkan link relatif hanya membuka sebuah dokumen HTML seperti ini. Itu perbedaan antara link absolut dan link relatif. Baik, kita kembali ke materi ya. Jadi seperti ini tadi hasilnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, tabel di sini adalah berupa hyperlinknya ya. Jadi akan muncul saya sedang belajar HTML dengan membuka file tabel. Tadi sudah kita praktekkan baik link relatif maupun link absolut. Baik, untuk hari ini pertemuan kita cukup karena yang kita bahas hanya berupa hyperlink. Tetap semangat untuk belajar meskipun melalui daring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua.